Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali memulai kembali kajian pekanan kita pada kesempatan siang hari ini. Setelah kurang lebih sebulan namanya kita dibaku gitu ya untuk meraih terutama di bulan Ramadan dan masih dalam bulan Syawal ini, Allah kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal taqabbal ya karim wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wa sa'izin. Qolana bisin bata ibadah ibadihil muttaqin mukhlasin amin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menjadi manusia yang kembali ke manusia yang berfitrah. Kita bisa lebih semangat untuk meningkatkan amal ibadah kita untuk bulan setelah bulan Ramadan. Masih dilanjutkan kajian pada bulan kemarin, ya insya Allah untuk materi kajian pada kesempatan kali ini adalah belajar dari Nabi Ibrahim, kajian seputar parenting teman-teman. Insya Allah akan sangat bermanfaat ya dari teman-teman semua karena memang ini adalah apa namanya kisah di mana sang ayah dan anak ini berbeda paham gitu ya. Untuk apa namanya berbeda paham dan berbeda jalan. Bahwa kita bisa mengambil hikmah dari kajian pada kesempatan siang hari ini dan jangan lupa disimpan pertanyaannya. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ya mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zala aw adlima aw udlama aw ajala ijhala alayya wa kasra sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita. Sebelumnya Fakir juga keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa dan juga qiyamul lail pada bulan Ramadan kemarin dan menjadikan kita pada hari ini dan seterusnya menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Salah satu indikasi keberhasilan puasa kita adalah bertambahnya kebaikan pada diri kita. Ya, al khair ba'dal khair gitu ya. Jadi kebaikan setelah kebaikan. Jadi tanda bahwa kita telah berhasil melaksanakan ibadah puasa itu adalah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Menjadi hamba Allah yang lebih taat lagi. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita betul-betul berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa kemarin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian parenting kita. Hari ini kita akan membahas tentang belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang agung ya dalam sejarah Islam. Banyak ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian disyariatkan ulang oleh Nabi Muhammad SAW ya. Di antaranya adalah syariat haji ya, kemudian juga syariat berkurban ya, itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariatkan ulang oleh Nabi Muhammad SAW dengan penyempurnaan ya, penyempurnaan daripada syariat tersebut. Kemudian juga beliau atau Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga merupakan ayah dari
dua nabi yang penting. Bahkan Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya, jadi ayahnya para nabi. Bagaimana tidak disebut sebagai ayahnya para nabi ya? Dari keturunan Nabi Ishak putranya, ya, kemudian Nabi Ismail juga putranya, itu ke bawahnya itu adalah para nabi. Nabi Ishak, terus ke bawahnya kan ada Nabi apa namanya Yusuf, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Isa, Ilyas, semuanya itu dari keturunan Nabi Ibrahim semua. Jadi betul-betul bahwa Nabi Ibrahim ini adalah ayahnya para nabi. Jadi ini adalah hal yang tidak bisa kita lupakan dan kita abaikan ya. Kemudian yang ketiga, bahwa pada diri Nabi Ibrahim terdapat teladan ya. Dapat teladan dalam aspek salah satunya adalah keluarga. Bahkan dari sekian banyak nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang memiliki gelar ya Khalilullah itu hanya dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi posisi Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW itu sama-sama Khalilullah, ya, sama-sama kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi yang kemudian disebut sebagai uswah hasanah dalam Al-Quran juga cuma dua. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang dimaksud dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kanat fihi uswatun, ya, kanat lakum fihi uswatun hasanah. Yang ayat dalam surat Al-Mumtahanah itu maksud dengan uswah hasanah di situ adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi dua nabi yang dikasih sifat bahwa terdapat uswah hasanah itu adalah yang pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ya. Jadi ayat ini kalau kita pahami, ya, kalau kita artikan misalkan wajahidu dan berjihadlah kalian fillahi pada jalan Allah haqqa jihadi sebenar-benar jihad, ya, wajtabakum dan dialah Allah telah memilih kamu yaitu Nabi Muhammad SAW wa ma ja'ala alaikum dan tidaklah Allah menjadikan pada diri kalian fid dini pada agama min haraj berupa kesulitan. Jadi agama itu ya memudahkan bukan justru menyulitkan. Kemudian millata abikum Ibrahim dan ikutilah milahnya agama ayahmu atau ayah atau orang tua kalian. Siapa itu? Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pertama bahwa posisi milahnya Nabi Ibrahim itu juga diikuti. Ya, jadi ini adalah perintah Allah untuk mengikuti sebagian daripada milahnya Nabi Ibrahim. Ya, kalau syariatnya tetap ya kita kembali kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi milah atau contoh-contoh yang bisa diambil pelajaran oleh kita, diantaranya diambil dari ayah kita, abikum. Ya, disebutkan di situ abikum, ayah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalimat abikum di situ menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai sosok ayah. Sosok ayah yang punya peran penting terhadap pendidikan keluarganya nanti. Nah, jadi ini
apa namanya yang pertama dari Al-Quran kita bisa lihat, kita bisa ambil bahwa ada keutamaan yang terdapat pada Nabi Ibrahim, ada uswah hasanah yang terdapat pada Nabi Ibrahim yang layak kita ambil pelajaran. Ya, kemudian juga kalau kita yang kedua kalau misalkan kita sering membaca doa atau zikir pagi petang, itu ada satu zikir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, disebutkan di sini, zikirnya begini ya, mungkin teman-teman juga biasa yang membaca zikir pagi petang ini, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millata abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini zikir ini sering disebutkan dalam zikir pagi dan petang. Di situ kita lihat kalimatnya ya, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas ya. Jadilah kami pada pagi ini terdapat dalam fitrah Islam, kesucian Islam. Wa kalimatul ikhlas, dan kalimat-kalimat yang ikhlas, wa dini nabina, dan tetap dalam agama Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa millati abina Ibrahim hanifah muslimah, dan milahnya ayah kita semua yaitu Ibrahim hanifah muslimah, seorang yang hanif, yang lurus muslimah, lagi dia berserah diri ya. Jadi dalam doa ini pun itu disebutkan oleh kita di setiap pagi ataupun di petang hari bahwa ada apa namanya milah Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Dan justru itu disebutkan dalam doa ini, disebutkan dalam zikir pagi atau petang ini gitu ya. Kemudian kalau kita sholat ya, coba perhatikan kalau kita sholat. Kalau kita sholat di tasyahud ya, awal atau tasyahud akhir, kita kan membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, ya kan, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Perhatikan di situ ya. Di situ sholawatnya itu tidak hanya disebutkan kepada Nabi Muhammad, tetapi disebutkan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Dan tidak hanya disebutkan nabinya, sosok seorang Nabi Ibrahimnya saja, dan juga sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga keluarganya, ya. Kama sholaita ala ali itu maksud keluarga, ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim, ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Jadi keluarganya Nabi Muhammad itu disandingkan dengan keluarganya Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan ada keutamaan pada keluarganya Nabi Ibrahim, ada keutamaan pada keluarganya Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai muslim ya, kalau kita meyakini ayat tadi dalam surat Al-Hajj ayat 78, kemudian bacaan doa dalam zikir pagi petang, kemudian hadis Nabi SAW dalam sholawat setiap kali kita sholat, itu sebuah panduan yang seharusnya meyakinkan pada kita bahwa Allah tuh menyiapkan konsep pendidikan keluarga bagi kita. Jadi tak perlu lagi kita cari-cari konsep pendidikan dari luar, karena sudah ada dua sosok keluarga, dua contoh keluarga yang kemudian Islam berikan kepada kita, yaitu apa? Contohnya keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan luar biasanya Allah itu ketika memberikan konsep tentang keluarga itu tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar teori keluarga, tetapi juga dengan contohnya, uswah hasanahnya. Siapa uswah hasanah itu? Keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Ya, banyak kisah-kisah dalam Al-Quran bagaimana ya sosok dua keluarga ini mendidik, mengajarkan ya keluarganya sehingga berhasil. Kita tahu bahwa hasil pendidikan Nabi Ibrahim itu menyebabkan keluarganya jadi para nabi. Ya, dari keturunan Ishak itu semuanya, hampir semuanya adalah para nabi. Sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam.
dari sosok Nabi Ismail itu juga menurunkan banyak nabi dan sebagai penutup nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak melahirkan orang-orang soleh yang kemudian menjadi penutup akhir para nabi, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi ini gambaran ya bagi kita harusnya ketika berbicara tentang keluarga atau bagaimana mendidik keluarga, itu kita mencontoh ya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita akan bahas nanti keluarga Nabi Muhammad SAW di pertemuan berikutnya. Nah, kita hari ini fokus pada bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengkonsep pendidikan bagi keluarganya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kalau kita lihat dari doa, ya, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kisah Nabi Ibrahim itu kan terpencar ya dari beberapa surat, ya, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Hajj juga ada, kemudian di surat Al-Mumtahanah juga ada gitu. Jadi ada terpencar-pencar. Itu ada hikmah, ya, mukjizat yang Allah ingin berikan kepada kita. Nah, kalau kita telusuri dari beberapa ayat, ya, kita hanya mengambil dari beberapa ayat saja. Dari situ saja kita sudah bisa mengetahui bagaimana sih pola pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu relate dengan problem pendidikan zaman sekarang dan sepanjang zaman. Ya, sepanjang zaman, tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga relate pada zaman sekarang dan sampai hari kiamat. Ya, coba kita perhatikan doa Nabi Ibrahim. Ya, doa ini kan disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dua kondisi yang berbeda. Ya. Yang pertama itu doanya adalah dalam Al-Quran disebutkan ya dalam surah Ibrahim, ya, surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-35. Ya. Di situ disebutkan wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim itu mengantarkan Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam ke suatu tempat antah berantah yang dimana tempat itu belum ada penduduknya, masih kosong. Ya. Nah, orang-orang itu tidak mau tinggal di situ karena tidak ada apa-apa. Tidak ada sumber daya alam yang bisa menopang kehidupan bagi orang-orang yang tinggal di situ. Dan Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ismail alaihissalam di situ, di tempat yang kosong melompong, tidak ada peradaban, itu belum ada namanya sama sekali. Maka kalimatnya itu adalah wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan. Menggunakan makna yang umum, menggunakan kalimat yang umum tanpa alif lam. Baladan aminan. Karena memang negeri itu, ya, tempat yang antah berantah itu masih belum ada namanya, belum ada yang tinggal di situ sama sekali. Gitu. Nah, tapi ini perintah Allah. Perintah Allah agar Nabi Ibrahim ini meletakkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat itu. Nabi Ismail waktu itu masih bayi. Ya, masih bayi. Ya, masih proses menyusui. Nah, tapi doanya itu Masya Allah. Ya, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim datang kembali ke tempat itu, menengok kembali tempat itu. Nabi Ibrahim juga berdoa dengan doa yang hampir mirip, tapi sedikit berbeda. Maknanya sama, tapi maksudnya beda. Doanya sama, disebutkan dalam surah Ibrahim, Al-Baqarah. Ya. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Kalimatnya itu menggunakan kalimat rabbij'al hadzal balada pakai alif lam. Aminan. Karena waktu itu kondisi tempat yang
dulunya itu antah berantah, ya, orang-orang tidak mau tinggal di situ, ketika Nabi Ibrahim datang kembali ke tempat itu, sudah banyak orang yang tinggal di situ. Kenapa banyak orang yang tinggal di situ? Karena ada sumber mata air yang itu air Zam-Zam. Ya, mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga ketika ada sumber air, ketika ada orang yang melintas, ya, melewati daerah itu dari Yaman terutama, ketika melintas daerah situ, awalnya mereka tidak pernah ada yang mau tinggal di situ. Tapi ketika sudah diketahui ada air di tempat itu, ya, maka kemudian mereka dari orang Yaman itu dari suku Jurhum, itu mau tinggal di situ. Nah, maka asal usul orang Arab itu sebenarnya adalah dari Yaman. Nah, jadi asal usul orang Arab itu adalah dari Yaman, dari suku Jurhum. Dan memang suku Jurhum ini orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Maka nanti di negeri itu yang sekarang disebut Mekah, nah makanya ketika kalimatnya hadza al-balad itu maksudnya adalah Mekah, ini tempat ini, negeri itu Mekah al-Mukarramah. Ya, sebagai al-balada aminan, negeri yang aman. Ya, jadi itu proses, ya, proses. Apa yang kita ambil dari dua ayat ini? Yang kita ambil adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan Siti Hajar dan juga anaknya Ismail alaihissalam, doa yang dipanjatkan pertama kali adalah meminta tempat yang aman. Ya, jadi meminta lingkungan yang aman. Maka ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, maka carilah lingkungan yang aman. Ya, carilah lingkungan yang aman. Yang aman, kemudian nyaman. Aman dari mana? Aman dari segala macam gangguan. Apakah gangguan dari keburukan, kemaksiatan, gangguan dari hewan, gangguan dari macam-macam penyakit. Gitu. Pokoknya tempat yang aman. Maka salah satu kewajiban orang tua saat ini adalah ketika kita ingin, ya, menempatkan anak kita untuk dididik, ataupun kita ingin tinggal di mana, maka carilah lokasi yang aman. Ya, carilah lokasi yang aman. Ya, atau lebih spesifik, carilah mungkin kampung atau komplek perumahan yang aman, yang menjamin keamanan daripada penduduknya atau warganya. Nah, ini yang pertama nih, Nabi Ibrahim begitu. Ya, makanya kalimatnya itu Allah Rabbij'al hadza baladan aminan yang pertama, kemudian ketika datang kembali adalah Rabbij'al hadza al balada aminan. Itulah asal-usul kemudian menjadi kota Mekah. Ya, jadi ini yang pertama, ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari ini adalah hendaknya orang tua mencari lokasi atau tempat tinggal atau tempat pendidikan bagi anaknya yang aman. Ya, apalagi misalkan sekarang model sekolah, ya, cara sekolah yang betul-betul aman. Ya, menurut survei dari sekian banyak model sekolah yang aman tuh ya pondok pesantren. Ya, dengan segala macam isu fitnah yang macam-macam, ya, kita juga tidak menegasikan gitu ada pembulian di pesantren A, misalkan ada pelecehan dari pesantren B dan sebagainya. Tapi relatif ini masih lebih aman dibandingkan sekolah-sekolah yang umum. Nah, itu kehidupannya bisa lebih dahsyat daripada pesantren. Ya karena pesantren sehingga ketika ada penyimpangan kan jadi heboh gitu. Beda kalau sekolah umum, ketika ada penyimpangan sudah biasa. Ya, karena sudah bukan rahasia lagi di sekolah-sekolah umum itu sudah begitu. Gitu ya. Nah, jadi inilah kewajiban kita sebagai orang tua, memilih tempat pendidikan, memilih tempat tinggal yang aman pertama kali. Kemudian kita perhatikan ayat berikutnya, ya. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni, dan jauhkanlah aku wabani dan anak cucuku, ya, anak budal asnam, menyembah berhala. Berarti yang kedua adalah tugas orang tua adalah menjauhkan anak-anak dari kesyirikan. Artinya ini kan konsep tauhid. Ya, jadi artinya orang tua itu harus menguatkan akidah daripada anak-anaknya.
Dan tidak hanya anak-anaknya, tapi orang tuanya juga. Coba perhatikan kalimatnya. Wajnubni, ya aku. Jauhkanlah aku, kata Nabi Ibrahim. Berarti kan saya, orang tuanya, ayahnya. Ya, anak model asman, dari menyembah asnam. Menyembah berhala-berhala. Jadi artinya bahwa tauhid atau akidah yang dimiliki orang tua itu juga harus kuat. Ya, harus memiliki akidah yang kuat. Memiliki tauhid yang kuat. Ya. Dan juga anaknya, wabani, dan anak-anak keturunanku, anak cucuku, kata Nabi Ibrahim. Ya, sama, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Artinya apa? Berarti pendidikan yang pertama kali ditanamkan kepada anak-anak kita, yang pertama kepada diri kita, lalu kepada anak-anak kita adalah pendidikan berkonsep tauhid. Ya, artinya menguatkan akidah Islam, menguatkan akidah diri setiap anak kita. Nah, secara teknis konsep penanaman akidah ini kan bisa diajarkan oleh orang tua ketika di rumah. Ya. Anak kecil yang belum bisa bicara, kita selalu ajarkan dia untuk dekat dengan Allah, memuji dengan nama Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi anak kita melihat, mendengar, gitu ya. Kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ketika mengasuh dia, ketika menyusui dia, terutama oleh ibunya. Ya. Kemudian juga kalimat-kalimat yang ada di lingkungan sekitar rumah juga disebutkan kalimat-kalimat tauhid, masya Allah. Gitu. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian baru di ayat yang tadi disebutkan, warzuk ahlahu, dan berikanlah rezeki buah-buahan ya kepada penduduknya. Jadi kan ini konsep lingkungan nih. Berarti kan Nabi Ibrahim juga mendoakan kepada penduduk Mekah waktu itu ya sebagai penduduk yang apa? Yang diberikan rezeki kepada mereka. Siapa yang diberikan rezeki? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi dari keluarga Nabi Ibrahim berharap keluarga ini dijaga dari menyembah kepada berhala. Kemudian juga lingkungan, juga Nabi Ibrahim berdoa agar lingkungan yang ada di sekitar Nabi Ismail dan Siti Hajar itu lingkungan orang-orang yang beriman. Berarti tidak hanya sekedar rumah yang aman, tetapi juga mencari lingkungan orang-orang yang beriman. Ya, lingkungan orang-orang yang ingin mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan yang Islami, yang dipenuhi dengan ketauhidan, gitu, yang dipenuhi dengan keimanan. Masya Allah, ini kan pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kenapa? Karena menciptakan lingkungan yang aman itu penting bagi anak, sangat penting. Anaknya itu kan fitrah, dia itu seperti kertas yang putih. Tergantung siapa yang menuliskan di kertas yang putih itu. Ya, bisa orang tuanya, bisa keluarga besarnya, bisa lingkungan tempat tinggalnya. Ya. Nah, bayangkan kalau yang menulisnya itu tidak amanah, atau yang menuliskan itu penuh dengan keburukan, maka tentu anak kita akan terkena itu, terkontaminasi. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Maka penting sekali mencari lingkungan yang pas untuk kebaikan anak-anak kita. Dan tidak hanya lingkungan, yang kedua ada tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang nyaman itu bukan berarti harus luas, mewah, megah, itu tidak juga. Tapi betul-betul tempat tinggal yang rumah yang bisa berfungsi dengan baik, yang berisi lingkungan, kondisi yang menyenangkan, kondisi yang sakinah, yang menenangkan, bukan rumah atau tempat tinggal yang justru dipenuhi dengan caci maki, dengan marah-marah, ya, dengan macam-macam. Maka sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan rumah kita tuh tidak nyaman. Ya. Pertama, misalkan kita harus berusaha menjauhkan rumah kita dari syaitan. Ya.
kita lihat, kita pelajari bagaimana ciri-ciri rumah yang akan didekati oleh syaitan. Misalkan kita lihat rumah kita apakah ada lukisan, ya, lukisan makhluk bernyawa, itu bisa mengundang syaitan, ya kan? Atau ada patung, ya, patung makhluk yang bernyawa atau boneka yang dijadikan patung. Apa tuh boneka yang dijadikan patung? Mungkin awalnya dia beli boneka. Kalau beli boneka untuk dimainkan enggak masalah. Karena Nabi pun dulu pernah memberikan boneka kepada apa namanya? Sayyidatina Fatimah, ya. Tetapi boneka yang dimainkan, yang dijadikan sebagai alat main, bukan yang dijadikan pajangan. Tapi kalau boneka yang sudah dijadikan pajangan itu sama dengan patung. Nah, perhatikan tuh, ya. Atau benda-benda yang bisa mendatangkan kemudorotan bagi tempat tinggal. Termasuk mungkin juga hewan-hewan, ya, yang bisa mendatangkan bahaya bagi anggota keluarga. Misalkan hewan kalajengking atau tikus, ya. Atau bahkan mungkin juga nyamuk. Ya. Artinya kan berarti rumah itu harus bersih, ya kan, harus rapi, harus tidak bisa menimbulkan potensi datangnya binatang-binatang yang berbahaya bagi keluarga, itu harus dikondisikan begitu. Ya, jadi jangan sampai rumah kita malah menjadi sarang daripada hewan-hewan yang bisa mendatangkan mudarat, apakah mudarat penyakit, ya, atau bahaya yang lain. Nah, jadi ini apa namanya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, al-balada aminan, ya, tempat atau negeri yang aman. Negeri ini bisa berkonteks dalam konsep lingkungan. Yang kedua adalah tempat tinggal atau rumah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan di surah Ibrahim yang ayat yang berikutnya. Setelah Nabi Ibrahim itu berdoa agar mendapatkan tempat tinggal yang aman, kemudian yang kedua menguatkan tauhid, ya, makanya tauhid itu yang kedua itu, ya, daripada anak-anak dan keluarganya, ya. Yang ketiga juga sama itu, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia, kata Nabi Ibrahim. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga konsep akidah. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim menekankan tentang kondisi lingkungan masyarakat pada waktu itu, di mana banyak orang-orang yang menyembah berhala. Ya, maka kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya, agar mengamankan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, ya, jauh, kemudian Nabi kemudian berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, ya. Doanya apa? Doanya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana, ya, liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Perhatikan ayat ini, ya, surat Ibrahim ayat 37. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam yang masih bayi waktu itu di tempat yang entah berantah, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua saja sampai dalam satu area atau lokasi yang sudah jauh, sampai Siti Hajar itu nggak bisa melihat Nabi Ibrahim lagi, berarti sudah jauh banget. Nah, ketika sudah jauh itu baru Nabi Ibrahim berhenti dan berdoa. Apa doa? Doanya ini nih. Doanya ini, ya. Setelah tadi Nabi Ibrahim berdoa tentang di tempat, ya, doa di tempat bahwa berdoa kepada Allah agar menjadikan tempat ini sebagai negeri yang aman. Kemudian ketika sudah pergi jauh, Nabi Ibrahim berhenti sejenak, ya, kemudian berdoa lagi. Isi doanya adalah ini. Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu, ya, sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati sebagian dari keturunanku biwadi ghairi dzi zar'in,
di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Ya, perhatikan. Ini Nabi Ibrahim berdoa dalam kondisi keluh kesah, mengeluh, gitu ya. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku telah meninggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. Ini kan keluhan. Tapi mau tidak mau, Nabi Ibrahim kan melakukan itu atas perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim juga mengeluh. Gitu. Dan itu mengkhawatirkan keluarganya yang ada di tempat itu. Yang kemudian nanti menjadi Mekah Al-Mukarramah itu. Ya kan? Nah, jadi di suatu lembah. Tapi karena memang ini menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim mau tidak mau meninggalkan mereka. Tetapi kemudian di tengah jalan itu ada rasa sayang, rasa khawatir gitu kepada keluarganya. Bagaimana ini? Tidak ada air, tidak ada tanaman, ya kan? Di sekitar tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam itu. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim kemudian tidak ada rasa mengeluh dalam pengertian menyesal. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah senang ketika ada hambanya mengeluh. Dan doa itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Doa itu memang harus dengan mengeluh. Gitu. Yang namanya doa itu kan diawali dengan rasa ngeluh. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita tuh tidak bisa apa-apa gitu. Hanya kekuatan Allah aja yang mampu membereskan urusan-urusan kita. Nah, kita tampakkan kita tuh memang betul-betul mengeluh, kita tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Ya, kecuali hanya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep doa. Jadi kalau kita doa itu begitu. Ya, tunjukkan bahwa kita tuh memang tidak memiliki kekuatan sama sekali kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi berbagai macam masalah. Nah, contohnya apa? Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan itu mengeluh itu. Ya Allah, gimana ini? Aku tinggalkan keluargaku di tempat yang nggak ada tanaman, nggak ada air, coba. Ini kan berarti kan pengeluhan. Keluhan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga setelah tadi ya, yang pertama Nabi Ibrahim berdoa agar ditempatkan di tempat yang aman, yang kedua dikuatkan akidah tauhidnya, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah, ya, yang keempat adalah apa? Perhatikannya, inda baitikal muharram, ya, di samping Baitullah al-Muharram, samping Ka'bah. Ya, karena waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ada Ka'bah di situ. Nah, konon katanya Ka'bah itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dulu dibangun di situ. Cuman Nabi Ibrahim sudah membatasi, memperjelas ya, area daripada Baitullah Muharram. Ya. Artinya apa? Artinya adalah orang tua harus mencari lingkungan yang dekat dengan masjid. Ya, coba perhatikan. Di dekat rumah engkau, ya inda baitikal muharram itu kan Ka'bah, Masjidil Haram. Dekat artinya apa? Berarti dekatkan anak-anak kita, dekatkan keluarga kita ke masjid. Dekat masjid. Ya, agar nanti keluarga kita dekat untuk membangun masjid, dekat dengan aktivitas masjid, seperti aktivitas ibadah, aktivitas dakwah dan sebagainya, aktivitas ilmu. Gitu. Jadi yang keempat ini adalah orang tua harus mencari, makanya ketika mencari tempat tinggal itu jangan cari tempat tinggal yang jauh dari masjid, cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Ya, nah, Masya Allah, ini keuntungan, ya, dan itu adalah memang arahan dan uswah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita kalau memang ingin anak-anak kita selamat daripada gangguan keburukan yang terjadi pada zaman ini. Ya, dekati masjid. Ya, jadi cari rumah yang dekat dengan masjid, biarkan anak kita juga aktif di masjid, ya, bahkan bisa hidup di sekitar masjid atau aktif di kegiatan masjid. Gitu. Ya, ini luar biasa ini dalam ayat ini ya. Kemudian setelah dekat dengan masjid, Rabbana ya liyuqimus sholata. Ya Tuhan kami, ya kenapa?
anak-anak itu atau keluarga harus dekat dengan masjid agar mereka bisa menegakkan sholat. Liyuqimus sholah. Ya. Liyuqimus sholata. Agar mereka bisa menegakkan sholat. Berarti ibadah ini. Ya, ibadah dalam konteks khusus ataupun umum. Dalam konteks khusus berarti kan ibadah mahdhah. Apakah sholat, rawatib, ya, sholat sunnah, atau mungkin juga kegiatan ibadah yang lain di situ. Apakah itu zikir, baca Al-Quran, i'tikaf, dan sebagainya. Itu akan memudahkan ketika satu keluarga itu dekat dengan masjid. Ya, gitu ya. Nah, kalau udah dekat dengan masjid, ya kegiatan i'tikaf kemarin Ramadan nggak usah cari masjid yang jauh-jauh. Nah, cukup di situ aja. Ya, justru kita memakmurkan masjid yang dekat dengan rumah. Ya, karena Nabi pun dulu i'tikafnya di masjid dekat rumah. Ya. Gitu. Jadi jangan malah kemudian masjid dekat rumah kita abaikan, tidak kita makmurkan, kita pergi kemana-mana gitu ya. Masjid dekat rumah tidak dimakmurkan. Jadi yaitu makna secara khusus yang dimaksud dengan as-shalah liyuqimus shalah. Yang kedua adalah makna secara umum bahwa yang disebut dengan liyuqimus shalah, karena kata shalah di situ dalam beberapa makna itu mewakili syariat sebenarnya. As-shalah itu bermakna as-syariat. Ya, syariat Allah atau hukum-hukum Allah. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan kecuali masalah harta. Karena biasanya Al-Quran menyebutkan satu kata untuk mewakili semua. Dan dalam konteks syariat Islam, itu biasanya Allah menyebutkan dua kata. Yang pertama as-shalah untuk mewakili aktivitas syariat, ya, apakah itu sosial, politik, ya, ekonomi, dan sebagainya. Ibadah juga termasuk as-shalah di situ. Nah, yang kedua adalah az-zakah. Az-zakah ini untuk mewakili masalah harta. Gitu. Jadi urusan harta. Jadi itu diwakili dengan kata az-zakah. Nah, jadi itu makna umum as-shalah. Jadi untuk menegakkan hukum Islam, menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat dan juga keluarga. Kemudian setelah itu, apa yang perlu kita siapkan bagi keluarga kita adalah faj'al af'idatan minan nas. Maka jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka. Tahwi ilaihim, ya, cenderung kepada mereka. Artinya apa? Penerimaan sosial. Jadi anak-anak kita harus disiapkan oleh orang tuanya agar dia bisa mengetahui atau diterima di tengah-tengah masyarakat. Harus ada penerimaan sosial. Masyarakat menerima kehadiran keluarga kita. Nah, biasanya masyarakat menerima kita kalau adab akhlak kita baik. Ya, adab bertetangga, ya, adab muamalah dengan orang-orang sekitar kita. Maka kalau adab kita baik, muamalah kita baik, maka orang-orang akan menerima kita. Jadi bukan kita tinggal di satu tempat malah membuat konflik, membuat kerusuhan, membuat hal-hal yang tidak menyenangkan buat tetangga kita. Maka jadilah keluarga yang bisa menyenangkan tetangganya. Keluarga yang bisa memberikan adab yang baik kepada keluarga yang lain. Nah, ketika kita sudah bisa beradab seperti itu, maka apa? Maka hati orang-orang itu akan cenderung kepada kita. Nah, ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim pada Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah sebagian hati-hati orang-orang ini cenderung atau menyukai kepada mereka. Itu siapa? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Masya Allah. Ya. Baru setelah ada penerimaan sosial, tahapan berikutnya adalah warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Warzuqhum minas samarat. Berilah mereka rizki. Nah, baru itu rizki. Ya. Berupa makanan, buah-buahan maksudnya, dan lain-lain. Nah, jadi ini juga sama. Orang tua juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan pemenuhan kebutuhan anak-anak kita. Ya. Keberlangsungan pemenuhan kebutuhan anak-anak kita.
Ya, artinya sebagai ikhtiar daripada kita, walaupun secara hakikatnya yang memberikan kan hanya yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang tua juga harus menyiapkan, apakah itu pendidikannya, apakah kemudian nanti setelah beres pendidikan atau pernikahannya dan sebagainya, itu kan bagian daripada rizki minas samarat, ya, rizki berupa buah-buahan atau makanan. Kemudian la'allahum yashkurun, tidak hanya kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki, tapi juga Nabi Ibrahim mendoakan agar keluarganya menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini penting nih. Ya, kita kadang-kadang banyak minta sama Allah, ya berbagai macam kebutuhan dan keinginan, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting sekali konsep bersyukur. Ya. Nah, bersyukur di sini bagaimana caranya? Itu ada 3. Jadi Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menyebutkan 3 cara bersyukur kita kepada Allah. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi ni'amillah. Jadi kita i'tiraf, mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi harus betul-betul mengakui bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita. Ya, bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat apapun itu, semua nikmat. Kita harus betul-betul mengakui bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Al-i'tiraf, ya, bi ni'amillah. Yang kedua adalah konsep bersyukur setelah kita mengakui, ya, mengakui nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mengucapkan, ya, puji-pujian, ya, sana'u, ya, memberikan puji-pujian kepada orang yang memberi atau kepada sang pemberi nikmat, ya. Maka wajib bagi kita mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, ya, subhanallah. Jadi sampaikan rasa syukur kita, alhamdulillah ya Allah, kau telah memberikan rezeki, itu begitu. Disampaikan rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita dengan memberikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat yang biasa kita sebutkan dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga adalah dengan i'anatu biha, ya, dengan melakukan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketaatan, ya. Kita melakukan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada syukur. Nah, jadi syukur itu yang ada 3, ya. Yang pertama tadi mengakui dengan nikmat Allah, yang kedua adalah mengucapkan terima kasih, rasa syukur, puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada keluarganya agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur tadi. Orang-orang yang bersyukur. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian di surat Ibrahim ayat 38, ya, sampai 41, di situ banyak doa-doa, ya, doa-doa yang menunjukkan juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya. Ya, misalkan dalam ayat 38, Nabi Ibrahim terus memanjatkan doanya kembali, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa Allah lah yang maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi pada diri Nabi Ibrahim dan juga keluarganya, dan juga apa yang tampak pada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Ini adalah bentuk pengakuan keimanan kita kepada kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan memunculkan sifat apa? Khauf, ya, rasa takut, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Justru itulah Nabi Ibrahim mendidik keluarganya agar ada khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khauf bagi anak-anaknya, ya, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Ibrahim. Ya, nah itu yang dibangun tuh. Ya, bukan, jadi kita mendidik anak kita rasa takut, ya, pada diri anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada tahapannya. Jadi tahapan bagi pendidikan anak itu kan ada 3, ya. Dalam konsep menanamkan tauhid kepada anak kita. Yang pertama adalah kita harus memunculkan
mahabbah pada anak kita, mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, rasa cinta kepada Rasulullah, mahabbah ala syariatillah, ya, mahabbah kecintaan kepada syariat Allah. Jadi munculkan kecintaan mereka, anak-anak kita yang pertama kali adalah kepada Allah, kepada Nabi, kepada syariatnya, kepada Al-Quran. Jadi munculkan rasa suka dulu. Ya, agar bisa memunculkan rasa suka kepada itu, maka kita ceritakan. Jadi kita cerita kepada anak kita ketika kecil, ya kan, bahwa kita itu bisa begini karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah kita bisa makan ini, bisa makan itu. Alhamdulillah kita bisa berjalan ke sini, bisa berjalan ke sini. Alhamdulillah kita punya proyek ini, proyek itu. Bukan begitu. Kita tunjukkan bahwa kita itu memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, mahabbah. Yang kedua, ketika sudah terbentuk mahabbah pada anak-anak kita, ketika mereka sudah muncul rasa cinta pada diri mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada syariatnya, ya, terutama Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah munculkan ar-roja. Ya, mahabbah, kemudian roja. Harapan. Harapan daripada apa yang mereka cintai. Apa yang akan didapatkan oleh mereka ketika kita mencintai Allah, misalkan. Ya, maka bagi anak tidak apa-apa. Misalkan kita beri hadiah dari kita. Ya, misalkan Ramadan kemarin, ya. Ayo, siapa yang tilawahnya sampai 30 juz, ya, Abi kasih 10.000 per juz. Nah, berarti kalau 30 juz, hatam 300.000 misalkan. Sampaikan tuh. Biar anak-anak juga ada harapan dari apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Atau siapa yang hatam sholat tarawihnya, siapa yang hatam sholat qiyamul lailnya, tahajudnya misalkan, beri hadiah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, konsep memberi hadiah itu konsep pendidikan dalam Islam. Ya, sehingga nanti akan muncul roja, harapan pada diri anak-anak itu, pada diri keluarga kita, roja harap. Dan ketika sudah selesai, mereka sudah mulai target, jangan bohong, berikan haknya mereka, itu sudah janji kita. Sampaikan ketika kita memberikan hadiah kepada mereka, nih hadiah kecil dari Abi, hanya 300.000 karena kamu sudah menghatamkan Al-Quran. Tapi hadiah sesungguhnya bukan dari Abi, dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hadiah kepada kamu. Ya. Kenapa? Karena yang memiliki kamu adalah Allah, misalkan. Ya. Allah, Abi bisa memberikan hadiah ini kepada kamu karena Allah menitipkan rezeki ini kepada aku, kepada Abi. Maka kasihkan kepada kamu, gitu loh. Jadi ibarat kata, ya, kadang-kadang orang itu kan lebih takut kepada orang yang memberi, bukan takut kepada orang yang memiliki. Ya, misalkan ya, hewan ternak itu kan biasanya, hewan ternak itu dia akan bereaksi ketika datang pengembala, ya, pengembala hewan ternak. Kenapa? Karena dia tahu ketika pengembala datang itu pasti bawa makanan, rumput atau apa gitu. Mereka bunyi tuh, bunyi bereaksi seperti tidak sabar yang ketemu sama si penggembala itu. Ya, ketika penggembala itu memberikan makanan, rumput-rumputan kepada kambing-kambing itu misalkan atau sapi, itu mereka senang sekali gitu ya. Jadi merasa sumringah ketika datang si penggembala hewan ternak. Tetapi ketika si pemiliknya, ownernya itu datang ke kandang, itu nggak ada reaksi apa-apa, soalnya mereka tidak melihat. Ya, soalnya mereka tidak melihat si ownernya ini. Ya, itu kan hewan ternak begitu. Jadi ketika datang si pemiliknya, ownernya, asli ini ownernya yang punya semua kawanan hewan ternak ini, yang punyanya itu datang lihat ngecek kandang, itu hewan ternak itu biasa aja, nggak ada reaksi senang, reaksi apa gitu. Padahal yang memiliki mereka itu adalah si owner ini, bukan si pengembala. Pengembala itu bukan pemilik asli, dia hanya bekerja untuk memberi makan. Dari mana sih pekerja ini bisa memberi makan hewan-hewan ini? Ya, dari si ownernya. Owner lah yang menurunkan modal, ya kan, belanja, menggaji mereka, menyiapkan nutrisi yang baik, ya kan, bagi hewan ternaknya, memikirkan keberlangsungan hewan ternaknya dan sebagainya. Siapa? Si ownernya. Kalau si penggembalaannya nggak mikir banyak-banyak, cuman bertugas pindahin rumput dari tempat ke tempat itu, gitu aja. Tapi si hewan ternak itu merasa lebih sumringah ketika bertemu dengan si penggembala dibandingkan daripada si ownernya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita itu lebih sumringah ketika kedatangan bos. Bos datang kita sumringah, senang. Kenapa? Karena bos yang suka ngasih gaji ke kita.
ngasih gaji, ngasih bonus dan sebagainya. Tapi kita lupa siapa pemilik bos ini. Siapa pemilik nyawa ini? Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Yang menitipkan rezeki kita lewat si bos ini, lewat pimpinan ini. Nah, ini nih konsep ini ya. Jangan sampai kita lupa gitu terhadap siapa yang memiliki kita yang sebenarnya. Gitu. Jangan seperti hewan tadi. Ya, makanya kan manusia itu ketika dia lupa itu bisa sampai seperti hewan. Ya, kal an'am kata Allah, seperti hewan ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat dibandingkan hewan-hewan ternak. Nah, kita perhatikan lagi ya di surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku ini siapa Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ini salah satu ajaran Nabi Ibrahim. Ketika kita berdoa tentang keluarga kita, sebutkan namanya. Nabi Ibrahim kan menyebutkan namanya. Ishak dan Ismail, Ismail dan Ishak. Sebutkan nama anak kita siapa. Ya, doakan yang baik-baik buat anak-anak kita. Sebutkan nama anaknya, Masya Allah ini. Jadi bahkan dalam konteks berdoa saja, Nabi Ibrahim itu juga menyebutkan namanya. Dan diawali dengan kalimat puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Gitu. Jadi ada puji-pujian kepada Allah dulu. Ya, baru kita minta apa yang kita minta. Ya, rasa syukur kita kepada Allah dan kita sebutkan nama anak kita. Nah, jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam mendidik anak yaitu mendoakan anak kita dan sebutkan nama-namanya. Kemudian Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi doa kita pun juga jangan sampai terbatas pada diri kita dan anak kita. Kita doakan sampai anak cucu turunan. Terus sebagaimana orang-orang soleh yang lama. Yang dulu juga mendoakan sampai anak cucu. Bahkan disebutkan sampai 7 turunan. Gitu ya. Ke kajian ini sudah kita bahas di sebelumnya ya. Bahwa konsep 7 turunan itu ternyata dari surat Al-Kahfi itu ya. Wa kana abuhuma solihah. Itu kan ternyata anak yang diselamatkan pemberahan hartanya oleh Nabi Khidir ya dan Musa itu adalah keturunan ketujuh dari kakek buyutnya yang kaya raya itu. Nah, jadi kaya 7 turunan itu ternyata ada juga itu dalilnya ya. Jadi sampai segitunya kita doakan sampai 7 turunan, sampai turunan terus ke bawah. Makanya kemudian Nabi Ibrahim itu ketika mendoakan anak cucunya itu, anak cucu kan jadi nabi semua rata-rata. Ya, anak cucu keturunan Nabi Ibrahim menjadi para nabi, pemimpin umat manusia. Masya Allah ya. Kemudian terakhir Nabi Ibrahim mendoakan Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Ya Tuhan kami, ampunilah aku. Tetap ya kita pun harus berdoa kepada Allah untuk mengampuni diri kita semua masing-masing dan wali walidayya dan kedua ibu bapakku. Ya. Wali walidayya dan kedua ibu bapakku. Nah, di sinilah kemudian ada perbedaan pendapat bahwa Azar itu yang disebut sebagai ayahnya Nabi Ibrahim, si pembuat berhala itu bukan ayahnya, itu adalah pamannya katanya. Ayah aslinya adalah ayah yang tetap beriman. Dari mana kita tahu? Dari kalimat wali walidaynya. Ampunilah ibu bapakku. Ya, walil mu'minina dan bagi orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab pada hari diadakan perhitungan atau hari. Jadi kita pun juga jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Ya, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita perhatikan doa kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kadang kita itu diperlakukan oleh anak-anak kita tergantung bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Ya. Kalau kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang ahsan, yang baik, maka kita insya Allah akan diperlakukan oleh anak-anak kita dengan hal semisal. Kan kama rabbayani shaghira. Nah, jadi sikap kita kepada orang tua kita harus tunjukkan kepada anak-anak kita. Gitu.
rasa sayang kita, perhatian kita, khidmat kita kepada orang tua kita. Karena itu akan berbekas bagi mereka dan akan menjadikan tuntunan sikap mereka kepada kita nanti. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya problem dengan orang tua kita, jangan salahkan anak-anak kita ketika mereka punya problem dengan kita sebagai orang tua. Ya, karena begitu modelnya. Ya, modelnya itu ya semuanya bercermin jadinya. Semuanya bercermin. Nah, jadi inilah ya tahapan konsep pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas ya, sampai ada 20 slide ya, slide, tapi ini baru sebagian yang kita bahas dari surat Ibrahim saja ini ya, ayat 35 sampai 41. Jadi kesimpulannya, tahapan konsep pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah harus menyiapkan lingkungan yang aman, baladan aminan ya. Yang kedua adalah perkuat tauhid keluarga kita, akidah kita ya. Jauhkan dari hal-hal yang membuat musyrik atau syirik ya, apalagi menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, dekatkan dengan masjid ya, Baitullah tadi. Dekatkan dengan masjid, dekatkan keluarga kita ke masjid, kita dan juga anak-anak kita. Yang keempat, ajarkan ibadah kepada Allah, artinya ketundukan, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuqimus sholata tadi ya, kalimat liyuqimus sholata. Kemudian penerimaan sosial, ya, kita harus punya adab yang baik dengan tetangga, dengan teman-teman dan sebagainya. Agar apa? Agar keluarga kita bisa diterima oleh masyarakat secara sosial. Ya, jangan kemudian kita membuat kerusuhan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, ikhtilaf, ya sudah abaikan saja perbedaan pendapat itu. Yang penting kita cari persamaan dalam konteks agar hidup lingkungan kita di komplek perumahan atau di kampung itu menjadi baik, sehingga kita diterima oleh masyarakat. Ya, diterima masyarakat. Ya, jadi penerimaan sosial. Kemudian yang keenam adalah ketersediaan rezeki, apakah itu makanan, harta dan lain-lain. Orang tua juga harus menyiapkan, meninggalkan ya anaknya dalam keadaan miskin. Itu penting sekali. Ya. Yang ketujuh adalah sikap bersyukur harus kita tanamkan selalu kepada keluarga kita agar keluarga kita betul-betul bisa berterima kasih kepada Allah, mengakui nikmat Allah, kemudian mengucapkan syukur kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah sikap tawakal. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyerahkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam kecil ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Diserahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap tawakal kita. Tawakal itu dimulai dari awal sampai akhir. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah mendoakan dengan menyebut nama-nama yang kita ingin doakan dan juga keturunan-keturunan kita. Bahkan konsep pendidikan Nabi Ibrahim di sini pun itu dalam runtutan doa. Di doanya itu berurutan tuh. Lingkungan yang aman, perkota. Jadi kalau kita doa itu harus punya strategi ya. Strategi jatuhnya perkuat akidah dulu, jangan ujuk-ujuk minta harta kekayaan. Justru harta kekayaan itu didapatkan ketika di tahapan yang ke-6 tadi, ketersediaan rezeki. Di doa Nabi Ibrahim yang ke-6 ya. Kemudian yang terakhir yang 10 adalah birrul walidain. Ya, selama orang tua kita masih ada, maka kita harus melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada mereka. Momen lebaran kemarin itu alangkah baiknya menjadi momen yang pas bagi kita untuk birrul walidain. Dan anak-anak kita akan melihat bagaimana birrul walidain kita kepada orang tua kita. Dan itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita akan memberikan yang semisal bahkan lebih baik kepada kita sebagai orang tua mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada tema-tema dari Nabi Ibrahim ini yang sebenarnya bagus sekali ya. Seperti misalkan manajemen kecemburuan. Kan ada kecemburuan tuh antara Siti Sarah dengan Siti Hajar. Bagaimana memanage ya. Kemudian cara komunikasi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ini ayah yang sering meninggalkan anaknya, ya kan? Jauh jarang ketemu, tapi ketika ketemu itu berkualitas tuh gimana caranya? Itu ada ilmunya tersendiri, itu ada kajian tersendiri. Ya, bagaimana seorang ayah yang mungkin sibuk kerja, jarang ketemu sama anaknya, tapi ketika ketemu itu anaknya berkesan sekali dengan bapaknya. Ini dan apa yang disampaikan ayah itu betul-betul melekat pada si anak.
sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Lengkap walaupun ayahnya jarang ketemu. Nah, gimana tuh konsepnya? Mungkin sekarang banyak ayah-ayah yang kerja di luar kota, di luar daerah, di luar negeri, jarang ketemu ayah tuh. Nah, itu gimana proses pendidikan. Dan jangan lupa di situ ada peran ibu, ada peran Siti Hajar, dan juga ada peran Siti Sarah. Ya, dan juga ada konsep pendidikan, konsep bermain, ya. Di keluarganya Nabi Ibrahim itu juga perlu kita contoh, dan bagaimana berkomunikasi dalam keluarga. Ya, jadi itu ya beberapa tema yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, sepertinya tidak akan cukup kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah karena waktu kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu fikum atas penjelasan kita pada kesempatan kajian siang hari ini. Insyaallah tadi banyak banget ya untuk materinya gitu ya. Dan ini juga sepertinya juga buka tanya jawab juga azan besar tinggal 5 menit lagi Ustaz. Kita maksimalkan saja untuk grupnya Ustaz ya. Mungkin teman-teman di sini nanti jika ada pertanyaan silahkan ya tafadhol untuk bertanya di grup. Nanti mungkin Ustaz akan menjawab jika sudah ada kesempatan untuk menjawab. Demikian Ustaz ya. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk rekan-rekan semua yang hadir di kajian pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu fikum.